Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Feni Febrianti, Miftahul Jannah, dan Opi Landari akan menjelaskan mengenai sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama yaitu syarat pembiayaan kesehatan. Syarat pembiayaan kesehatan terdiri dari kecukupan. Kecukupan yang dimaksud di sini adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup, dalam arti dapat membiayai penyelenggaraan seluruh upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian pemerataan. Pemerataan dalam pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai persamaan pemanfaatan, distribusi berdasarkan kebutuhan, persamaan akses dan persamaan outcome kesehatan. Kemudian efisiensi. Efisiensi adalah arah untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat dan tepat, serta sesuai keinginan dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah efektif. Efektif adalah melakukan hal sesuai dengan target awal atau doing the right thing. Selanjutnya yaitu unsur pembiayaan kesehatan. Unsur pembiayaan kesehatan terdiri dari yang pertama dana. Dana digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat maupun swasta, serta sumber lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan. Kemudian sumber daya. Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari SDM pengelola, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Kemudian, pengelolaan dana kesehatan mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Selanjutnya yaitu konsep biaya. Pembagian biaya berdasarkan hubungan dengan volume produksi, terdiri dari biaya tetap atau fixed cost, yang mana biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau jasa dan waktu pengeluarannya, biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlahnya tergantung dari jumlah produksi atau jasa. Selanjutnya semi variable cost, yaitu biaya yang memiliki sifat antara fixed cost dan variable cost. Kemudian biaya berdasarkan biaya satuan atau unit cost, yaitu biaya yang dihitung untuk setiap satuan produk pelayanan yang didapatkan dari pembagian antara biaya total atau total cost dengan quantity. Sistem pembiayaan rumah sakit dibagi menjadi 2. Yang pertama, retrospektif. Besaran dan jumlah biaya pembayaran dibayar setelah pelayanan diberikan. Yang kedua, prospektif, yaitu pembayaran sudah ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Selanjutnya, jenis usaha rumah sakit terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, usaha jasa, yaitu meliputi produk layanan yang ada di instalasi rawat inap, poliklinik, IRD, ICU, OK, penunjang medis, dan lain-lain. Yang kedua, usaha perdagangan, meliputi produk penjualan yang ada di apotik. Yang ketiga, usaha pengolahan atau industri, meliputi produk olahan yang ada di instalasi gizi. Selanjutnya yaitu tarif pasien, terdiri dari mandiri atau umum, yaitu membayar fee for service secara out of pocket. Kemudian ada penjamin, yaitu asuransi pegawai negeri atau PT Akses dan asuransi swasta. Selanjutnya yaitu manfaat analisis data. Pertama, pricing, yaitu informasi biaya satuan sangat penting dalam penentuan kebijaksanaan tarif rumah sakit. Kemudian budgeting atau planning, sangat penting untuk alokasi dan perencanaan anggaran. Kemudian budgetary control atau hasil analisis biaya dapat dimanfaatkan untuk memonitor dan mengendalikan kegiatan operasional rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan pertanggungjawaban untuk menilai performance keuangan rumah sakit sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Jadi itu adalah manfaat dari analisis data. Mari kita simak video yang kedua. Selanjutnya kami akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Unit Cost Rumah Sakit dan Tarif INA CBGS yang berkaitan dengan sudahkah pembiayaan pelayanan kesehatan rumah sakit dibayar dengan layak.
yang ditulis oleh Lestari Handayani Suharmiati Ninik Leli Pratiwi yang diterbitkan pada tahun 2018. Adapun bagian pendahuluan yaitu Indonesia menargetkan pencapaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage pada tahun 2019. Artinya, pada tahun tersebut di rumah sakit terkena dampak perkembangan kesepakatan dunia dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang universal. Terjadi perkembangan pembiayaan kesehatan secara drastis sejak diberlakukan reformasi pembiayaan kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2004. Terjadi peningkatan utilisasi fasilitasi kesehatan yang luar biasa. Beban akibat jumlah pasien yang meningkat di beberapa RS menjadi keluhan petugas kesehatan. Beberapa manajemen rumah sakit dan provider mengeluhkan tarif INA CBGS yang dianggap tidak memenuhi kecukupan biaya real pelayanan atau actual cost. Dalam sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit, Indonesia mengembangkan sistem KESMIC pada tahun 2006 dengan nama INA DRG atau Indonesia Diagnosis Related Group. Implementasi pembayaran rumah sakit dengan INA DRG dimulai 1 September 2008 pada 15 rumah sakit secara vertikal. Pada September 2010 dilakukan perubahan nomenklatur dari INA DRG menjadi INA CBG atau Indonesia Case Based Group. Seiring dengan perubahan Grouper dari 3M Grouper ke UNU United Nation University Grouper, tarif Indonesia Case Based Group atau INA CBGS bagi rumah sakit diterapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. Penetapan tarif INA CBGS memerlukan proses yang panjang, diawali dengan penghitungan UC yang dilakukan oleh tim tarif Kementerian Kesehatan. Dilakukan analisis data dan data costing rumah sakit yang diperoleh dari sejumlah rumah sakit terpilih. Tarif INA CBGS merupakan rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk suatu kelompok diagnosis yang terperinci untuk 5 regional, kelas rumah sakit, kepemilikan rumah sakit, pemerintah atau swasta. Pengembangan pelayanan rumah sakit dengan pembiayaan atau pembayaran yang terstandar ini akan dapat memberikan banyak keuntungan baik bagi pasien, penyedia pelayanan kesehatan dari pihak. Selanjutnya pada bagian metode. Pada jurnal ini unit cost atau UC dihitung dengan metode step down yang mana mempertimbangkan biaya investasi atau full cost dan tanpa investasi atau direct cost. Penghitungan dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, dan final. Dilakukan distribusi biaya overhead ke biaya intermediate. Selanjutnya biaya tersebut didistribusikan ke biaya final. Hasil unit cost rawat inap rumah sakit dan tarif INA CBGS. Unit cost sebagai dasar dari perhitungan tarif INA CBGS seperti yang dilakukan oleh tim tarif Kementerian Kesehatan tidak semata-mata diambil begitu saja, namun melalui proses yang cukup rumit. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa sangat penting penentuan tarif didasarkan pada unit cost karena menjadi penentu pokok hari rawat inap atau rawat jalan. Penelitian oleh Maretandra Indri Putri tahun 2014 menggunakan cara perhitungan unit cost dengan metode Activity Based Costing atau ABC untuk menetapkan tarif. Apabila dibandingkan dengan metode tradisional, maka metode ABC memberikan hasil yang lebih besar kecuali pada kelas VIP yang memberikan hasil lebih kecil. Putri MI 2014. Kemudian pembahasan penentuan tarif pelayanan di rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan klasifikasi diagnosis dalam INI CBGS. Hasil perhitungan unit cost penelitian ini sebagian besar sudah lebih rendah dari tarif INI CBGS tahun 2016. UC final atau rawat inap dan rawat jalan berupa full dan direct cost di rumah sakit kelas A, B, dan C lebih rendah dari tarif INI CBGS tahun 2016 terutama di kuartil 3 ke bawah. Dapat dikatakan bahwa tarif INI CBG tahun 2016 sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan di rumah sakit sebagai pemberi pelayanan bagi peserta BPJS.
Kesimpulannya, secara umum diperoleh gambaran bahwa unit cost penting untuk kebijakan penetapan tarif INI-CBGS atau perhitungan UC sangat bergantung kepada input data costing dan pengalokasian data sesuai lokasi produksi. Data semakin valid dan persis tinggi, maka UC yang dihitung per pelayanan semakin akurat. Unit cost yang dihasilkan dapat dimanfaatkan mengantisipasi pengolahan rumah sakit. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.